Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Putri Haryanti dari IF21C dengan NIM 21416255201069. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi penamaan dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Pertama-tama kita perkenalan dulu apa sih sistem terdistribusi ini. Sistem terdistribusi ini adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer otonom yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga contoh sistem terdistribusi yaitu cloud computing, grid computing, dan sistem berkas terdistribusi. Pentingnya penamaan dalam sistem terdistribusi ini untuk memiliki metode yang efektif untuk menamai sumber daya sehingga mudah dikenali, diakses, dan dikelola. Apa itu penamaan? Penamaan adalah proses memberikan identitas unik kepada objek atau entitas dalam suatu sistem sehingga dapat dikenali, diakses, dan direferensikan tanpa perlu mengetahui lokasinya secara fisik. Ada pula entitas yang memerlukan nama yaitu meliputi proses atau program yang sedang berlangsung. Kedua ada file, layanan, komputer, dan pengguna. Setiap entitas ini memerlukan nama untuk diakses dan diidentifikasi dalam sistem terdistribusi. Adapun fungsi penamaan, yang pertama ada identifikasi yaitu membedakan entitas dalam sistem. Yang kedua ada akses, yaitu memudahkan akses ke entitas dengan nama yang mudah diingat. Yang ketiga ada referensi, yaitu menyediakan cara konsisten untuk merujuk ke entitas. Yang keempat ada organisasi, yaitu mengatur dan mengelompokkan entitas dalam ruang nama. Yang kelima ada stabilitas, menjamin cara yang stabil untuk merujuk entitas meskipun lokasinya berubah. Yang keenam ada keamanan, yaitu mengatur hak akses dan mencegah akses yang tidak sah. Ada pula kriteria penamaan yang efektif. Ada 3 kriteria utamanya, yaitu unik, setiap nama harus merujuk ke satu entitas secara unik. Yang kedua ada stabil, nama tidak boleh sering diubah. Yang ketiga ada resolusi mudah, yaitu sistem harus dapat dengan cepat memetakan nama ke objek atau alamat. Contohnya DNS atau Domain Name System. Sebagai contoh, sistem penamaan yang mendukung pemetaan nama domain ke alamat IP. Kemudian ada namespace atau ruang nama. Apa sih namespace itu? Namespace itu adalah himpunan nama yang digunakan dalam sistem yang biasanya memiliki struktur hierarkis. Nah, struktur hierarkis ini yaitu setiap nama berada dalam konteks yang terstruktur. Contohnya seperti nama domain pada DNS yaitu i.c, kemudian .com, .org, .edu. Itu contoh struktur hierarkis gitu kan. Kemudian ada namespace flat dan namespace hierarkis. Nah, namespace flat dulu kali ya. Semua nama berada pada tingkat yang sama tanpa struktur. Contohnya daftar file tanpa subfolder. Kalau namespace hierarkis yaitu diatur dalam struktur berlapis, memungkinkan pengelompokan. Dan contohnya itu sistem nama domain DNS dengan subdomain. Apa perbedaannya flat dengan hierarkis? Kalau flat itu lebih sederhana dan cepat, tetapi beresiko konflik nama. Kalau hierarkis itu lebih struktur dan efisien dalam manajemen, meskipun lebih kompleks. Seperti itu. Ada pula penamaan global dan lokal. Kalau global itu lebih cocok untuk sistem yang besar, sementara kalau lokal lebih cepat untuk sistem yang lebih kecil. Penamaan global ini berlaku untuk seluruh sistem terdistribusi. Contohnya, nama domain yang www.namanya.com dapat diakses dari mana saja di internet gitu kan. Kayak www.example.com itu bisa diakses seluruh internet mana saja. Kalau penamaan lokal hanya berlaku di satu subsistem atau wilayah terbatas. Contohnya, nama file pada komputer tertentu hanya dapat diakses di dalam sistem lokal tersebut aja. Kemudian ada metode resolusi nama. Proses resolusi nama ini adalah proses mengubah nama menjadi alamat yang bisa diakses atau digunakan. Metodenya ada 2, sentralisasi dan desentralisasi. Kalau sentralisasi ini, semua permintaan resolusi nama ditangani oleh satu pusat, contohnya DNS. Kalau desentralisasi, setiap node atau subsistem memiliki mekanisme resolusi sendiri. Contoh sistem resolusinya itu DNS atau Domain Name System sebagai sistem sentralisasi yang digunakan secara luas. Adapun masalah penamaan dalam sistem terdistribusi ini. Yang pertama ada konflik penamaan. Ketika dua entitas berbeda memiliki nama yang sama. Sering banget terdapat dalam satu file nama yang sama tapi beda file gitu. Kedua ada nama yang berubah.
Nama yang sering berubah akan mempengaruhi stabilitas sistem dan membuat resolusi lebih sulit. Yang ketiga adalah latensi resolusi, penundaan dalam proses pencarian atau pemetaan nama alamat. Contoh masalahnya, ketika DNS server mengalami overload, proses resolusi nama bisa mengalami penundaan. Adapun keamanan dalam penamaan, seringkali kita membuka suatu akun gitu ya di internet, ada autentikasi nama atau autentikasi alamat email dulu gitu. Itu proses untuk memastikan bahwa entitas di balik nama adalah yang sah. Kemudian ada serangan spoofing. Serangan spoofing ini ketika penyerang memasukkan identitas dengan menggunakan nama yang sah untuk mencuri data atau menyusup ke sistem. Itu biasanya kayak ya orang-orang yang suka mencuri ya, orang maling gitu, jahat. Mereka ini kadang suka pakai data palsu milik kita, bukan data mereka tapi data milik kita gitu. Data kita diambil sama mereka buka, misalnya zaman sekarang lebih sering ke m-banking atau e-wallet ya. Mereka coba-coba data kita, makanya sering sekali dibutuhkan yang namanya kata sandi yang sulit, username yang tidak mudah gampang ambil oleh orang lain gitu kan. Itu fungsinya itu karena banyak sekali orang-orang jahat di luar sana yang memasukkan identitas kita untuk mengambil data kita, menyusup ke sistem kita gitu, jadi kayak hacker gitu kan. Mitigasi resikonya, mitigasi resiko itu penggunaan enkripsi dalam penamaan dan resolusi untuk melindungi integritas nama. Kedua ada implementasi DNS SEC atau DNS Security Extensions untuk keamanan pada DNS. Kesimpulannya, penamaan adalah kunci dalam mengidentifikasi dan mengelola identitas dalam sistem terdistribusi. Masalah konflik nama, keamanan, dan latensi resolusi tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Kedepannya, implementasi teknologi seperti blockchain untuk penamaan yang lebih terdesentralisasi dan aman. Sekian presentasi dari saya mengenai materi penamaan dalam mata kuliah sistem terdistribusi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.